Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam. Solawat dan salam tidak lupa kita curahkan untuk Nabi serta Rasul kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya juga teman-teman pasti masih semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu hidangan yang terdapat dalam Islam. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang hidangan yang haram dalam Islam. Kira-kira apa saja ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Jika begitu, mari simak video ini hingga selesai ya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari hidangan haram dalam Islam. Hidangan haram adalah hidangan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Hidangan ini tidak boleh kita coba untuk dimakan ataupun diminum oleh umat Islam, sehingga kita sebagai umat Islam harus menghindari hidangan tersebut. Karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam. Perintah tersebut dapat kita temukan dalam Al-Quran yang mulia, yaitu kitab petunjuk bagi umat Islam. Namun, teman-teman, apakah telah mengetahuinya? Jika belum, maka silahkan teman-teman membuka Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua dalam Al-Quran ayat ke-168. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Namun teman-teman perlu mengetahui ya bahwa telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam mengkonsumsi 2 bangkai dan 2 darah. Teman-teman sudah ada yang tahu belum? 2 bangkai itu dan 2 darah tersebut diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Menarik bukan? Ya, karena itu merupakan perintah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam. Teman-teman, jika belum tahu, maka akan Bapak sampaikan ya. 2 darah tersebut yaitu hati dan limpa. Dan kemudian ada 2 bangkai yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam mengkonsumsinya, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu contoh dari hidangan haram dalam Islam. Berikut hidangan haram dalam Islam antara lain daging bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih tidak mengucapkan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan dan minuman yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran, hewan yang diperintah dalam agama Islam untuk dibunuh ataupun yang dilarang, hewan yang bertaring, dan hewan jenis burung yang memiliki kuku tajam. Kemudian apa saja ya dampak yang baik dan yang tidak baik bagi umat Islam jika mengkonsumsi suatu hidangan yang halal dan haram? Baik, jika begitu akan Bapak sampaikan ya. Dampak baik apabila umat Islam
mengkonsumsi hidangan yang halal dalam Islam antara lain 1. Memberikan kesehatan pada jasmani atau tubuh seseorang. 2. Mencegah dari berbagai penyakit yang dapat menyerang tubuh manusia. 3. Terhindar dari resiko parasit-parasit yang berbahaya bagi tubuh seseorang. 4. Hidangan yang kita konsumsi menjadi berkah atau bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga dampak yang tidak baik apabila umat Islam mengkonsumsi hidangan yang haram dalam Islam, yaitu 1. Dapat merusak kesehatan pada jasmani atau tubuh seseorang. 2. Setiap amalan ibadah seseorang yang memakan hidangan haram tidak akan diterima selama 40 hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murka terhadap hambanya yang melanggar peraturan atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Dapat membawa seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang melanggar perintahnya. Nah, seperti itu ya teman-teman penjelasan pada pembahasan materi tentang hidangan yang terdapat dalam Islam, yaitu halalan thayyiban dan juga haram. Dapat kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan bahwa apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pasti ada hal yang menjadi kebaikan untuk kehidupan umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai bukti tanda kebesarannya dalam memenuhi segala kebutuhan manusia. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki nama Al-Alim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, hal-hal yang baik dan buruk atas kehidupan ini bagi umat manusia. Dan juga peran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia yang berada dalam kehidupan ini. Bagaimana teman-teman pada penjelasan yang telah Bapak sampaikan melalui video ini? Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Kalau begitu, Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga menambah nilai keimanan kita ya sebagai umat Islam. Baik, kalau begitu Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.